Haleluya, haleluya. Shalom, salam damai sejahtera bagi seluruh jemaat cinta, Citra Family Suara Sutra. Salam cinta. Aku cinta, kamu cinta, kita semua cinta. Amin. Haleluya, haleluya. Biarlah kita semua boleh tetap antusias, tetap merasakan sukacita dan sejahtera Tuhan dalam kehidupan kita, ya. Dan kita tetap setia untuk beribadah dan melayani Tuhan. Amin. Amin. Hari ini seperti biasa, di minggu pertama setiap bulannya kita punya tema yang baru. Dan tema kita untuk bulan ini adalah melakukan firman. Dan tentu ini tema yang sangat penting karena ini sangat penting di dalam kehidupan kekristenan kita untuk melakukan firman-Nya. Bersama-sama kita akan baca nats firman Tuhan yang diberikan untuk bulan ini. Jadi kita akan terus diingatkan mengenai nats firman Tuhan diambil dari Yakobus pasal 1 ayat 22. Bersama kita baca dengan suara keras 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Jadi firman Tuhan dengan tegas, dengan jelas menjelaskan kepada kita bahwa kita harus menjadi pelaku firman. Artinya kita harus melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita nggak boleh hanya menjadi pendengar saja. Supaya apa? Supaya kita tidak menipu diri sendiri. Bagaimana kita bisa menipu diri kita sendiri? Bagaimana kita bisa mengkhianati diri kita sendiri? Nanti hal itu kita akan bahas. Ya. Kalau kita ditipu atau dikhianati oleh orang lain, mungkin kita pernah merasakan. Mungkin ada beberapa yang sering merasakan, ya. Namun sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, biasanya kita punya anggapan, kita punya sesuatu untuk menghibur diri kita. Jadi kita berkata dalam hati kita, lebih baik kita ditipu oleh orang lain daripada kita menipu orang lain. Betul? Lebih baik kita dikhianati oleh orang lain daripada kita mengkhianati orang lain. Betul atau betul? Jadi belum lama ini kami, saya dan istri, kita menonton sebuah film di Netflix. Ya. Film ini drama series action Korea. Judulnya Iris. Ada yang sudah nonton? Jadi kalau kami, quality time kami di rumah, kalau kita spending waktu di rumah, saya dan istri, karena kita semua berdua aja sekarang di rumah. Anak kita sudah keluar, ya, keluar rumah. Jadi kalau kita quality time-nya di rumah lebih banyak kita cari film yang baik, bermutu, ya, di Netflix, ya. Dan itu menjadi menjadi bahan obrolan kami menjelang tidur. Biasanya di tempat tidur kita akan ngobrolin tuh, kenapa ya penjahatnya begitu, kenapa ya alasannya begitu, kenapa, apa sih motivasinya, dan lain sebagainya. Dan saya akan ceritakan secara singkat mengenai film Iris ini, ya, sinopsisnya, karena ini ada hubungannya dengan tema yang kita bahas hari ini, ya. Jadi di film ini diceritakan ada seorang pemuda Korea Selatan bernama Kim Hyung Jun, ya, kurang lebih begitu. Lafal pengucapannya. Kim Hyung Jun. Nah, Kim Hyung Jun ini bekerja di Dinas Rahasia Pemerintah Korea Selatan, dan Dinas Rahasia ini diberi nama NSS. Ya. Suatu waktu, Kim diberi tugas rahasia yang sangat berat. Dia harus membunuh, dia harus mengeksekusi seorang pemimpin Korea Utara yang sangat penting, kedudukan penting di pemimpin Korea Utara ketika dia sedang melakukan kunjungan ke negara Hungaria. Jadi nggak bisa menolak kan, karena ditugaskan oleh negara. Jadi Kim akhirnya dengan peralatan yang lengkap, dia berangkat ke Hungaria untuk menyelesaikan misinya. Cut the story short, singkat cerita, Kim berhasil membunuh
pemimpin Korea Utara ini, dengan menggunakan senjata khusus yang digunakan para sniper. Ya. Namun Kim terluka parah. Karena apa? Karena dia harus lari dari kejaran agen Korea Utara yang mengejar dia. Karena ternyata dia tahu tempat lokasi Kim melakukan pembunuhan itu. Jadi dikejar oleh agen Korea Utara dalam adegan seru tembak-tembakan, dan Kim terluka parah. Namun Kim berhasil untuk lolos dan pergi ke safe house, ke tempat persembunyiannya. Di tempat persembunyiannya Kim berusaha untuk menghubungi atasannya, seorang direktur NSS, dengan tujuan untuk meminta pertolongan, meminta bantuan, supaya NSS ini mengirim agen lain untuk menolong dia supaya dia bisa keluar dari negara Hungaria. Tapi ternyata direkturnya ini menipu Kim, mengkhianati Kim. Dia tidak mau menolong Kim, bahkan memutus jalur komunikasi dengan Kim. Apa yang dilakukan oleh direktur NSS ini? Dia mengirim seorang agen lain dari NSS, dari Korea Selatan, yang merupakan kawan baik dari Kim. Namanya Sawu, bukan Sawo ya, Sawu. Jadi ternyata kawan baiknya, agen ini dikirim bukan untuk menolong Kim, tapi justru untuk membunuh Kim. Karena dinas rahasia NSS ini mau cuci tangan. Mereka tidak mau dituduh menjadi dalang pembunuhan pemimpin Korea Utara. Akhirnya merasa dikhianati oleh direktur NSS, oleh atasannya yang sangat dihormati, merasa dikhianati oleh kawan baiknya, Kim akhirnya bertekad untuk membalas dendam kepada dinas rahasia NSS. Dan cerita selanjutnya silakan ditonton sendiri, karena nggak seru kalau saya ceritakan sampai akhir. Ya. Jadi intinya mengapa saya ceritakan hal ini adalah kita lihat bahwa ternyata penipuan, pengkhianatan yang dilakukan oleh orang lain itu bisa menimbulkan masalah besar, bisa menimbulkan masalah serius, bisa menimbulkan dendam, bisa menimbulkan sakit hati, bisa menimbulkan luka yang dalam. Ya. Dan namun semua itu belum seberapa jika dibandingkan kita menipu diri kita sendiri, kita mengkhianati diri kita sendiri. Kalau kita menipu diri kita sendiri, maka masalahnya itu akan jauh lebih besar. Masalahnya itu akan jauh lebih serius, karena ini menyangkut kehidupan kekal, menyangkut kehidupan kita setelah kita mengakhiri hidup kita di dunia ini. Ketika kita selesai dengan dunia ini, dan kita akan baca firman Tuhan yang menjelaskan bagaimana kita bisa menipu diri kita sendiri, atau bagaimana kita bisa mengkhianati diri kita sendiri. Kita baca firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 21 sampai dengan 23. Saya percaya firman Tuhan ini sudah sangat familiar, kita sangat tahu, bahkan sebagian mungkin sudah hafal. Bersama kita baca dengan suara keras, 1, 2, 3. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ayat 22. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini yang merupakan teguran yang sangat keras dari Tuhan. Firman Tuhan ini ingin menjelaskan, ingin menegaskan, dan sekaligus ingin memberi contoh. Orang-orang yang menipu dirinya sendiri, orang-orang yang mengkhianati dirinya sendiri, dengan berkata apa yang firman Tuhan katakan di ayat 22. Mereka berkata bahwa
Bukankah kami bernubuat demi nama-Mu? Bukankah kami mengusir setan demi nama-Mu? Bukankah kami mengadakan mujizat demi nama-Mu? Seakan-akan mereka mengklaim bahwa diri mereka itu berhak untuk mendapatkan anugerah kita. Mengklaim bahwa diri mereka itu berhak untuk mendapatkan kasih karunia kita. Mereka mengklaim bahwa diri mereka itu seakan-akan berhak untuk mendapatkan kehidupan kekal bersama dengan Bapa di surga. Tapi kita lihat bahwa Tuhan menolak dengan tegas. Dan apa yang jadi respon Tuhan? Kita baca di ayat 23. Tuhan katakan bahwa aku tidak pernah mengenal kamu. Aku tidak pernah mengenal engkau. Kamu pembuat kejahatan. Pembuat kejahatan di dalam bahasa Yunani aslinya disebut dengan kata anomia, yang artinya pelanggar hukum. Dan ketika Tuhan berkata, aku tidak mengenal kamu, atau aku tidak mengenal kau, maka artinya ini ditujukan untuk orang-orang yang tidak membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Untuk orang-orang yang tidak punya relasi yang dekat dengan Tuhan. Untuk orang-orang yang hidupnya tidak melekat kepada Tuhan, sehingga akhirnya Tuhan tidak mengenal mereka. Dan orang-orang yang tidak membangun hubungan yang intim, hubungan yang dekat dengan Tuhan, itu dikategorikan sama dengan orang-orang yang tidak sungguh-sungguh mengasihi. Seperti apa yang dikatakan boleh diklik di Yohanes 14 ayat 21a. Apa firman Tuhan katakan? 1, 2, 3. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Artinya bahwa kalau kita tidak melakukan perintah Tuhan, kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, maka kita sama saja dengan orang yang tidak mengasihi Tuhan. Orang yang tidak mengasihi Tuhan adalah orang yang tidak membangun hubungan yang intim, hubungan yang melekat dengan Tuhan. Amin. Dan hal ini relevan dengan apa yang dikatakan di firman Tuhan Matius 7 tadi ayat 21. Boleh kita balik kembali. Matius 7 ayat 21. Ini sangat relevan dengan apa yang dikatakan firman Tuhan. Dikatakan gini, bukan seorang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, yang masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Jadi sekali lagi, firman Tuhan ingin menjelaskan, ingin menegaskan, kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, kalau kita tidak melakukan perintah Tuhan, kalau kita tidak melakukan kehendak Tuhan, maka kita disamakan dengan orang yang menipu dirinya sendiri. Orang yang menipu dirinya sendiri adalah orang yang tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Orang yang tidak membangun hubungan yang intim, hubungan yang dekat, hubungan yang melekat dengan Tuhan. Sehingga akhirnya mereka tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Mereka tidak bisa menikmati kehidupan yang kekal bersama dengan Bapa di surga. Yang percaya katakan amin. Karena ini teguran yang sangat penting untuk kita bisa melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan supaya kita antusias, supaya kita semangat di dalam melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, maka kita harus mengetahui apa fungsi, apa kegunaan, apa manfaat firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada satu quote yang sangat baik, yang sangat menarik, yang dikatakan oleh D.L. Moody, seorang pengkhotbah, penginjil, dan juga seorang penulis buku yang terkenal dari Amerika Serikat. Kita baca apa yang menjadi quote-nya. Boleh diklik. Ini quote dari D.L. Moody. Dia katakan bahwa the Bible was not given for our information, but for our transformation. Artinya bahwa Alkitab, Injil, firman Tuhan itu tidak diberikan buat informasi kita, tidak diberikan untuk sekedar menambah pengetahuan kita, tapi untuk mentransform, untuk mengubah kehidupan kita. Jadi kalau kita rindu untuk mengalami perubahan di dalam hidup kita, maka tidak ada jalan lain, tidak ada cara lain selain kita melakukan firman Tuhan, melakukan perintahnya,
melakukan kehendaknya di dalam kehidupan kita. Amin. Dan kita bersama akan membahas apa sebetulnya kegunaan, manfaat, fungsi dari firman Tuhan dalam kehidupan kita, seperti apa yang dikatakan firman Tuhan di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Bersama-sama kita baca dengan suara keras. 1, 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi ada 4 fungsi, 4 manfaat firman Tuhan dalam kehidupan kita. Yang pertama untuk mengajar, yang kedua untuk menyatakan kesalahan, yang ketiga untuk memperbaiki kelakuan, dan yang keempat untuk mendidik kita di dalam kebenaran. Dan kita akan membahas keempat fungsi firman Tuhan, keempat manfaat firman Tuhan ini secara detail. Supaya apa? Supaya kita antusias melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita, supaya kita menjadi pelaku firman Tuhan, bukan hanya pendengar saja. Kita mulai dari yang pertama, manfaat pertama firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Boleh diklik, mengajar. Bahasa Inggrisnya teaching, atau dalam bahasa Yunani, bahasa aslinya disebut dengan didakalia. Ada satu quote yang sangat menarik, dikatakan begini: once you stop learning, you stop growing. When you stop growing, then you start dying. Artinya, ketika kita berhenti untuk belajar, maka kita akan berhenti untuk bertumbuh. Dan kalau kita berhenti untuk bertumbuh, maka kita akan mengalami kematian. Kematian yang dimaksud adalah mengalami kematian rohani, atau dalam keadaan stagnasi, nggak bergerak, nggak kemana-mana. Dan supaya kita tetap bertumbuh, maka dari itu kita harus tetap, supaya kita tidak mengalami kematian maksudnya, maka dari itu kita harus tetap bertumbuh. Dan supaya kita tetap bertumbuh, maka kita harus tetap belajar. Kita tidak boleh berhenti untuk belajar. Never stop learning. Dan firman Tuhan ini mengajar kita untuk terus bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan mengajar kita untuk terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus, sehingga kita tidak mengikuti ajaran-ajaran dunia. Kita tidak mengikuti cara pandang dunia yang menyesatkan dan membuat hidup kita binasa. Jadi sekali lagi, semua ajaran harus berpusat kepada Alkitab. Back to Bible. Semua ajaran harus berpusat kepada Injil, kepada firman Tuhan sebagai sumber kebenaran, sehingga kita tidak mudah disesatkan oleh ajaran-ajaran dunia, oleh nabi-nabi palsu yang saat ini marak di berbagai sosial media. Kita tidak mudah disesatkan oleh ajaran-ajaran yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Amin. Kita mungkin pernah dengar pengajaran mengenai hyper grace, kasih karunia Allah yang berlimpah, di mana kita diajarkan bahwa kita nggak perlu takut untuk berbuat dosa, karena ada kasih karunia Allah yang begitu berlimpah di dalam kehidupan kita. Ini ajaran yang kurang tepat. Ini ajaran yang menyesatkan, tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Atau kita pernah mendengar pengajaran mengenai teologi kemakmuran yang mengajarkan kita bahwa hidup berkelimpahan dengan harta duniawi merupakan standar hidup yang diberkati oleh Tuhan. Ini juga nggak benar. Ini sesuatu yang menyesatkan. Ini menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Belum lama ini saya dengar, saya baca sebuah berita. Ada pendeta, pastor di Afrika. Dia bisa meramal, dia bisa menubuat kapan hari kiamat itu datang. Dikatakan bahwa hari kiamat itu akan tiba pada tanggal 20-an something, di bulan Desember tahun yang lalu, tahun 2025. Dan pendeta ini menyampaikan di depan jemaat. Jadi bersiap-siaplah bahwa hari kiamat akan tiba tanggal 20 dan lain sebagainya. Dan ini membuat jemaat takut.
Akhirnya jemaatnya ini beramai-ramai, mereka berbondong-bondong menjual seluruh harta kekayaan mereka, harta milik mereka, dan semua kekayaan hasil penjualan mereka serahkan kepada gereja, serahkan kepada pendeta, dan mereka berkumpul bersama-sama di gereja untuk menantikan datangnya hari kiamat. Mereka memuji, menyembah, berdoa, tidak ada hal lain yang dilakukan. Mereka menangis bersama menantikan hari kiamat. Dan ketika hari kiamat yang disebut oleh pendeta tersebut, mereka berkumpul menantikan dengan antusias kedatangan Tuhan. Pagi, siang, sore, malam, sampai pagi lagi. Nah, itu jadi apa? Dan ini membuat mereka kecewa. Akhirnya mereka bertanya kepada pastor, pada pendeta, wah, kemana? Mana nih hari kiamatnya? Kok gak datang? Akhirnya dengan enteng, dengan ringan pendeta itu berkata bahwa, oh, saya sudah sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, sehingga akhirnya Tuhan mendengar, mengabulkan doa saya, dan menunda hari kiamat. Wah, dengan enteng, dengan ringan. Dan ini membuat jemaat itu bertambah marah, mereka bertambah kecewa, apalagi mereka bertambah marah karena apa? Karena ternyata harta kekayaan yang mereka berikan kepada gereja itu digunakan pastornya, pendetanya untuk foya-foya. Pendetanya beli mobil mewah, rumah mewah, dan lain sebagainya, kenikmatan dunia. Dan akhirnya jemaatnya itu mengadukan, melaporkan jemaat ini ke aparat setempat, kepada polisi. Tapi saya nggak tahu lanjutannya, apakah diproses atau ditahan. Tapi sekali lagi ini merupakan ajaran yang tidak benar, merupakan penyesatan di akhir dunia ini. Dan kita semua anak-anak Tuhan, setiap kita orang percaya harus lebih waspada. Ya. Kita juga harus waspada saat ini dengan kemajuan teknologi di bidang AI, Artificial Intelligence, kecerdasan buatan. Wah, AI ini udah luar biasa. Mereka bisa meniru apapun, mengkopi apapun. Dan sekarang ini kalau saya lihat, akhirnya lebih banyak anak-anak Tuhan bertanya kepada ChatGPT, bertanya kepada Gemini, daripada bertanya langsung kepada Tuhan. Mereka akhirnya lama-lama lebih mengandalkan AI daripada mengandalkan Tuhan. Dan ini kondisi yang sangat berbahaya buat kehidupan rohani kita. Saya mau beritahu insight yang saya dapatkan ketika saya merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita bertanya kepada ChatGPT, pada AI, kemungkinan besar kita akan mendapatkan informasi, kita akan mendapatkan pengetahuan. Tapi ketika kita bertanya langsung kepada Tuhan, maka kita akan mendapatkan, kita akan memperoleh hikmat. Dan hikmat ini jauh melebihi pengetahuan. Karena dengan hikmat ini, kita bisa mengambil keputusan yang tepat. Dengan hikmat, kita bisa mencari solusi yang terbaik sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Saat kita bimbang, saat kita ragu, firman Tuhan yang memberi kita jawaban, firman Tuhan yang memberi kita kepastian. Amin. Keuntungan lain kalau kita bertanya langsung kepada Tuhan adalah Tuhan memberi kita hati yang takut akan Tuhan. ChatGPT, AI nggak pernah bisa memberikan hati yang takut akan Tuhan. Dan kitab Amsal, firman Tuhan berkata bahwa hati yang takut akan Tuhan adalah sumber dari segala pengetahuan. Pengetahuan mengenai apa yang baik, apa yang benar, apa yang sesuai, apa yang selaras dengan keinginan Tuhan. Dan itulah yang membuat kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Jadi manfaat pertama dari firman Tuhan adalah untuk mengajar kita hidup di dalam kebenaran, sehingga kita boleh terus bertumbuh dan memiliki kedewasaan rohani di dalam Tuhan. Yang percaya katakan amin. Itu manfaat yang pertama dari firman Tuhan. Manfaat firman Tuhan yang kedua, boleh diklik, menyatakan kesalahan, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan reproof, atau bahasa Yunani dikatakan elegmos. Ya. Jadi firman Tuhan ini bermanfaat, berguna untuk menegur,
untuk menyatakan segala dosa, kesalahan, dan pelanggaran kita. Tapi tujuannya bukan untuk menjatuhkan kita, tapi justru untuk menyelamatkan kita. Supaya kita bertobat, supaya kita sadar akan dosa, kesalahan, pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Amin. Dan sekali lagi, firman Tuhan ini bukan hanya menghibur, tapi firman Tuhan ini juga menegur. Menegur kesalahan, pelanggaran, dan dosa-dosa kita. Khususnya ya, dosa-dosa yang tersembunyi. Dosa-dosa yang kita simpan di dalam hati kita. Dosa-dosa yang kita tutupi dengan rapat, sehingga tidak ada seorang pun yang tahu. Tapi saya memberitahu, tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Dan Tuhan dengan penuh kasih-Nya, Dia mau menyatakan kesalahan kita. Dia mau menegur kesalahan kita melalui firman-Nya. Amin. Jadi kita belajar mengapa Tuhan perlu menyatakan kesalahan kita. Mengapa Tuhan perlu menegur dosa-dosa kita. Yang pertama, supaya kita punya hati yang jujur, hati yang tulus, hati yang terbuka di hadapan Tuhan. Tuhan menegur kita. Yang kedua, supaya kita punya hati yang peka terhadap suaranya. Kita punya hati yang mau mendengar terhadap suaranya. Dan yang ketiga, mengapa Tuhan menegur? Supaya kita punya hati yang peka untuk bisa melakukan firman Tuhan, melakukan perintah Tuhan, melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang mau melakukan firman Tuhan boleh katakan amin. Oke, kita kembali yang ketiga. Apa manfaat fungsi dari firman Tuhan dalam kehidupan kita? Yang ketiga dikatakan memperbaiki kelakuan kita. Bahasa Inggris disebut dengan reproof, atau bahasa Yunani aslinya disebut dengan kata epanorthosis. Epanorthosis. Kita belajar bahasa Yunani bukan supaya kita sok-sokan pintar, bukan, tapi supaya kita punya pengertian yang lebih dalam. Apa arti, manfaat, fungsi firman Tuhan dalam kehidupan kita? Karena kadang-kadang penerjemahan dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris itu kurang tepat konteksnya. Jadi sekali lagi bahwa fungsi ketiga dari firman Tuhan adalah untuk memperbaiki kelakuan. Jadi manfaat firman Tuhan bukan hanya untuk menegur kita, tapi firman Tuhan juga untuk mengubahkan, memulihkan kehidupan kita. Firman Tuhan itu untuk mengubahkan kelakuan-kelakuan kita, sifat-sifat kita, karakter-karakter kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Dan Tuhan tahu bahwa sebagai manusia kita punya banyak kelemahan, kita punya banyak keterbatasan, ya. Dan kita sering gagal untuk melakukan firman Tuhan. Kita sering jatuh, kita sering terpuruk. Tapi sekali lagi Tuhan dengan penuh kasih-Nya mau menolong kita untuk bangkit dari keterpurukan rohani kita, dari kejatuhan rohani kita, dan mengarahkan kita kepada jalan yang benar, mengarahkan kita kepada jalan yang lurus, mengarahkan kita kepada terangnya yang ajaib. Amin. Dan Tuhan sanggup, firman Tuhan sanggup untuk mengubahkan karakter kita, sikap kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau sebelumnya mungkin kita punya sikap yang egois, selfish, mementingkan diri sendiri, maka firman Tuhan itu bisa mengubahkan sehingga kita menjadi orang-orang yang penuh simpati, penuh empati, peduli terhadap kesulitan dan kesusahan orang lain. Kalau sebelumnya mungkin kita punya karakter atau sifat yang pesimis, skeptis, mudah kecewa, mudah sakit hati, firman Tuhan sanggup mengubahkan karakter kita, sifat kita, menjadi sikap yang optimis, semangat di dalam melakukan segala sesuatu, bahkan sifat karakter yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Hal ini dibuktikan ketika Daud berada di Gua Adulam. Ini cerita yang sangat menarik, cerita yang penuh dengan inspirasi,
Jadi nanti boleh dibaca di rumah kisah Daud di Gua Adulam, ada di Samuel pasal 1 ayat 22 ya. Di pasal 22 Samuel 1 ayat pasal 22. Nah nanti bisa dibaca di rumah. Namun cerita singkatnya begini. Jadi ketika Daud berada di Gua Adulam, Daud sedang lari dari pengejaran Raja Saul yang ingin membunuhnya. Jadi Daud itu bersembunyi di Gua Adulam. Daud itu berada di dalam titik terendahnya, titik nadirnya, atau Daud itu berada di titik nolnya di dalam kehidupannya. Seperti kalau kita isi bensin di SPBU, dikatakan apa? Mulai dari nol. Nah, Daud ini persis kondisinya ini di titik nol, di titik terendahnya. Dia sangat terpuruk. Namun kalau kita baca di akhir kisah Daud ketika berada di Gua Adulam, maka Tuhan mengubahkan, Tuhan memulihkan kehidupan Daud dari keadaan yang sangat terpuruk. Daud dari titik nol diubahkan Tuhan from zero to hero, dari nol menjadi seorang pahlawan. Dan ini yang dialami oleh Daud. Bagaimana Daud di titik terendahnya bisa diubahkan oleh Tuhan menjadi pahlawan rohani yang luar biasa di mata Tuhan. Dan apa yang dialami oleh Daud itu juga bisa dialami oleh setiap kita orang yang percaya. Amin. Jadi kalau saat ini mungkin kita sedang berada di dalam titik terendah kita, mungkin kita sedang mengalami keterpurukan, mungkin kita merasa bahwa inilah titik nol saya, habis sudah hidup saya. Wait, tunggu dulu. Berikan waktu kepada Tuhan untuk mengubahkan dan memulihkan kehidupan. Bagaimana kamu bisa melihat kehidupanmu from zero diubahkan Tuhan menjadi hero, dari titik nol menjadi seorang pahlawan rohani yang luar biasa. Apa maksudnya pahlawan rohani di sini? Pahlawan rohani adalah orang yang berani berjuang untuk mengalahkan musuh-musuh rohani di dalam kehidupannya, melawan musuh-musuh Tuhan di dalam kehidupannya. Pahlawan rohani adalah orang yang berani untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada setiap orang. Dan pahlawan rohani adalah mereka yang mau berjuang untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan. Amin Tuhan. Hal yang keempat dan yang terakhir, manfaat firman Tuhan di dalam kehidupan kita adalah mendidik dalam kebenaran. Ya, mendidik dalam bahasa Inggris disebut juga dengan kata disiplin. Jadi discipline in righteousness, atau dalam bahasa Yunani disebut dengan paideia. Tuhan akan mendidik, melatih, mendisiplin kita secara terus-menerus setiap harinya, supaya kita punya hidup kita, supaya hidup kita selaras dengan nilai kerajaan Allah, supaya hidup kita itu selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Ada 3 hal yang penting yang Tuhan akan didik, latih, dan disiplin kita di dalam kehidupan kita. Dan kita boleh klik apa ketiga hal itu? Ada 3K, kita sebut dengan 3K. Yang pertama adalah kesabaran, yang kedua adalah ketaatan, yang ketiga adalah kesetiaan. Jadi kesabaran, ketaatan, kesetiaan, 3 hal ini yang Tuhan akan didik, latih, dan disiplin setiap kita, setiap harinya secara terus-menerus. 3 hal ini menjadi prioritas Tuhan di dalam mendidik kita. Dan saya mau beritahu bahwa ketiga hal ini adalah hal yang saling berkaitan. Mereka tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Kita mulai dari kesabaran. Kesabaran itu untuk menolong kita supaya kita bisa taat kepada Tuhan. Walaupun kita mungkin belum melihat hasilnya, walaupun mungkin kita belum melihat pertolongan Tuhan. Sabar di dalam proses Tuhan, sabar untuk menantikan jawaban Tuhan. Dan dengan kesabaran itulah akan mendatangkan ketaatan di dalam kehidupan kita. Amin. Sedangkan ketaatan adalah bukti kesetiaan kita kepada Tuhan. Tetap taat
di dalam segala pergumulan, di dalam segala kesulitan, di dalam segala penderitaan. Dan ketaatan seperti itu akan mendatangkan, akan menghasilkan kesetiaan di dalam kehidupan kita. Amin. Dan yang terakhir, kesetiaan adalah buah dari kesabaran dan ketaatan kita. Kesetiaan mengajarkan kita, mempunyai arti supaya kita sabar di dalam proses Tuhan. Kesetiaan mengajarkan kita supaya kita taat untuk menantikan jawaban Tuhan, taat untuk tetap bertahan di dalam segala penderitaan dan di dalam segala pergumulan kita, sehingga akhirnya itu boleh mendatangkan kesetiaan di dalam kehidupan kita. Amin. Kita bisa setia di dalam mengiring dan mengikut Tuhan sampai akhir kehidupan kita. Jadi 3 hal inilah hal yang sangat penting, supaya dengan ketiga hal ini Tuhan bisa melatih, firman Tuhan melatih otot-otot rohani di dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh punya iman yang terus bertumbuh di dalam Tuhan, dan karakter kita itu semakin diubahkan, semakin disempurnakan menjadi semakin serupa dengan karakter Kristus. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh meneguhkan, menguatkan setiap kita, sehingga kita boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Kita bukan hanya menjadi pendengar firman Tuhan, supaya kita tidak menipu diri kita sendiri, dan kita bisa masuk di dalam kerajaan surga. Dan itulah saya percaya bahwa kehidupan kekal bersama di surga itu merupakan kerinduan bagi setiap kita orang yang percaya. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita akan angkat satu lagi pujian. Firman-Mu Tuhan, perintah bagi kakiku. Mazmur 119. Haleluya. Firman-Mu, perintah bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, perintah bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah di sisiku. Tetapkan doaku, asa Kau di dekatku, besertaku selamanya. Katakan firman-Mu, firman-Mu, perintah bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu, perintah bagi kakiku, terang bagi jalanku. Katakan dengan iman-Mu, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah di sisiku. Tetapkan dukaku, asa Kau di dekatku, besertaku
terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Haleluya. Firman-Mu berkuasa atas setiap hidup kami. Firman-Mu pelita bagi setiap kaki kami luka. Kami percaya kasih-Mu, kuasa-Mu menyertai di sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan, firman-Mu Tuhan berkuasa atas setiap hidup kami. Firman-Mu menjadi kekuatan yang baru di dalam hidup kami. Kami percaya firman-Mu sanggup mengubah kami, memulihkan di dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya firman-Mu tetap berkuasa dari dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Biarlah firman-Mu yang menjadi terang di dalam kehidupan kami. Firman-Mu yang terus membimbing, memimpin setiap langkah kami, sehingga hidup kami boleh semakin selaras, semakin sesuai dengan keinginan dan kehendak Tuhan. Jauhkan kami Tuhan dari hal-hal yang bertentangan dengan Tuhan. Jauhkan kami dari segala godaan yang mencoba menjatuhkan iman kami. Kami percaya kekuatan yang daripada Tuhan akan senantiasa menopang hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari saatnya kita mempersiapkan tubuh, jiwa, dan roh kita untuk menerima perjamuan kudus sebagai peringatan atas pengorbanan Yesus yang besar di dalam kehidupan kita, yang telah menebus dan menyelamatkan setiap kita orang percaya. Mari saat ini saya memberi waktu kepada seluruh jemaat yang dikasih Tuhan untuk bersaat teduh sebelum kita menerima perjamuan kudusnya. Biarlah Tuhan boleh menegur, menguatkan kita. Tuhan menyucikan, menguduskan kita, melayakkan kita untuk menyambut tubuh dan darah yang kita percaya. Mulai tubuh dan darahnya Tuhan sanggup menjawab, mengubahkan kehidupan kita, dan kita boleh mengalami mujizatnya di dalam kehidupan kita. Ampuni kami Tuhan, sucikan, kuduskan, tahirkan setiap hati, pikiran, dan jiwa. Layakkan kami Tuhan untuk menyambut tubuh dan darah kalau sumber dari segala sesuatu dalam kehidupan kami. Terima kasih, terima kasih. Kita akan mendengar pembacaan firman Tuhan. Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia." Amin. Saya mengundang petugas perjamuan kudus untuk maju ke depan. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya berkat Tuhan turun atas roti yang melambangkan tubuh Kristus dan atas anggur yang melambangkan darah Yesus.
menjadi perjamuan yang suci, perjamuan yang kudus buat setiap kami. Kami dipersatukan dengan tubuh dan darah Yesus. Kami dikuatkan, kami diteguhkan, kami dibentuk menjadi semakin serupa, segambar dengan karakter Kristus. Bapa, Engkau juga yang menguduskan untuk setiap pelayan perjamuan kudus. Pakai hidup mereka Tuhan untuk menjadi berkat bagi Tuhan dan berkat bagi sesamanya. Amin. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salibmu, mari taruh roti di tangan kananmu dan angkat di atas kepalamu. Apakah saudara percaya bahwa roti yang ada di tanganmu melambangkan tubuh Kristus? Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari bersama-sama kita makan roti yang melambangkan tubuh Kristus yang telah dikorbankan bagi setiap kita. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tubuhmu yang telah memberikan kekuatan yang baru. Terima kasih. Mari pindahkan anggur di tangan kananmu dan angkat di atas kepalamu. Apakah saudara percaya bahwa anggur yang ada di tanganmu melambangkan darah Yesus? Amin. Demikian firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari bersama-sama dengan iman kita minum anggur yang melambangkan darah Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Untuk darah-Mu yang telah menyucikan, menguduskan kami. Bersama kami, mari kita memuji, mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, untuk kemurahan Tuhan di dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan.
Pujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Sekali lagi katakan, terpujilah, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Sekali lagi angkat lima pujian dan berkatakan, terpujilah Tuhan Yesus, terpujilah namamu Tuhan, di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Dari dalam lubuk hatiku, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Sekali lagi katakan, dari dalam lubuk hatiku, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terima kasih yang tidak terhingga bagi kebesaran nama-Mu Tuhan. Terima kasih untuk segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu. Terima kasih untuk pengampunan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk segala jalan yang sudah Tuhan bukakan di depan kami. Terima kasih untuk pertolongan-Mu yang tidak pernah berhenti kami rasakan sampai dengan saat ini. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang ajaib, pemeliharaan-Mu yang ajaib yang terjadi dalam kehidupan kami. Biarlah kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang terus taat setia. Kami boleh terus Tuhan dapat mengandalkan Tuhan sepenuhnya di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang sanggup untuk melakukan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang ajaib di dalam kehidupan kami. Bahkan perkara yang mustahil pun tidak ada yang mustahil bagi nama Tuhan. Dan kami percaya biar Tuhan yang kami sembah dapat memberikan kami kemenangan demi kemenangan, sehingga nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan diagungkan, nama Tuhan yang semakin dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, mari setiap kita yang percaya bersama kita katakan, amin. Haleluya. Akan silakan duduk kembali. Kami dari GBI Cinta mengucapkan terima kasih atas pelayanannya pada Bapak Gembala Yakub Haji Subo. Nama Yesus. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir, kami mengundang untuk datang kembali ke sini, berada di sini. Sebelum kita memberikan persembahan, saya ingin membacakan satu ayat. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Amin. Yes, kiranya firman Tuhan yang telah disampaikan menjadi rema bagi kita. Semoga kita akan memberikan persembahan. Kita Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami telah memberikan kesempatan Bapa untuk memberikan kembali Bapa. Bapa yang kita setiap tangan akan memberikan persembahan ini Bapa. Kita setiap kehidupan kami Bapa. Nama Yesus Kristus bagi setiap memberikan persembahan seluruh kita. Amin. Undang petugas kolekta. Ya, persembahan dapat diberikan lewat amplop yang diberikan oleh Asher atau lewat QRIS yang ada di depan atau lewat transfer ke rekening desa atas nama GBI Citra 1. Pengumuman silakan ke depan.
Ya, minggu depan dengan tema yang sama akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dimas Sarjono dari Gembala Pusat. Ya, untuk Bapak Ibu yang memiliki anak atau cucu yang berusia 6 bulan sampai dengan 12 tahun ke atas, 12 tahun, silakan. Kami mengundang untuk ikut Aero Kids di sekolah minggu kita. Banyak cerita seru, banyak kegiatan seru. Kami juga mengundang bagi yang berusia 13 tahun sampai dengan 18 tahun untuk mengikuti dance community di tempat yang sama, di jam yang sama dengan Aero Kids. Bagi Bapak Ibu yang memiliki kerinduan untuk dilayani lebih lagi gitu ya, secara personal, mau didoakan, mau konseling, bisa menghubungi sekretariat. Dan juga kami juga ada sosial media, ada Instagram, dan juga ada YouTube. Di Instagram lebih banyak untuk jadwal, kalau di YouTube bisa mengulang dari firman yang telah disampaikan. Ya, demikian memasukkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kau telah menyampaikan firman-Mu Bapa, Kau yang mengingatkan kembali Bapa untuk kami untuk melakukan firman-Mu Bapa, untuk mengajar kami Bapa di setiap langkah hidup kami Bapa. Kau yang berikan Bapa dalam tubuh kami Bapa. Kalau kami melakukan kesalahan Bapa, ampuni kami Bapa. Arahkan kami Bapa sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Ini kami Bapa kami serahkan. Kami berdoa Bapa bagi hamba-Mu Bapa, pendeta yang berkasih Bapa yang telah menyampaikan firman-Mu. Kau memberkati beliau Bapa lebih lagi Bapa. Kami percaya Bapa setiap langkah kakinya kemanapun dia berjalan Bapa memberikan berkat Bapa, memberikan dampak Bapa. Juga berdoa Bapa bagi Rahel Bapa, nantinya Bapa yang berkati dia Bapa yang telah Bapa kendala Bapa. Bapa kami juga berdoa Bapa untuk gereja kami Bapa, kiranya Bapa yang tambah-tambahkan lagi Bapa. Setiap jemaat Bapa kami rindu Bapa jiwa-jiwa hadir di sini Bapa, memenuhi setiap kursi Bapa yang ada di sini Bapa. Kiranya Bapa gereja ini bisa menjadi berkat Bapa bagi jemaat Bapa, bagi masyarakat sekitar Bapa, dan juga bagi pelayan-pelayan Bapa yang ada di sini Bapa. Kami juga berdoa Bapa bagi bangsa dan negara kami Bapa. Tidak di hari-hari ini Bapa, sungguh banyak Bapa ketidakpastian Bapa. Kau yang berikan Bapa, Kau yang berikan damai sejahtera Bapa bagi hati kami Bapa. Dan kiranya Bapa kami melangkah selalu dengan iman Bapa. Kami yakin dan percaya Bapa bahwa Engkau yang akan menjagai kami Bapa di setiap kehidupan kami Bapa. Bapa, sebentar kami yang pulang Bapa, Kau yang telah menebus kami Bapa dengan darah-Mu Bapa, dengan biru-biru Bapa. Kami yakin Bapa setiap kami yang letih lesu Bapa, Kau kuatkan kembali Bapa. Setiap yang sakit, yang lemah Bapa, Kau yang pulihkan, Kau yang sembuhkan Bapa. Biarlah kiranya Bapa Kau jagai kami Bapa, sampai kami bersama dengan keluarga kami kembali Bapa, dan melanjutkan aktivitas kami Bapa. Sebelum kami pulang Bapa, Kami undang seluruh jemaat cinta untuk bangkit berdiri. Sebelum kita pulang untuk menerima berkatnya, kembali kita mau naikkan pujian kepada Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, menempatkan budi. Selamat tidak. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. Oh, praise the
sekarang dan sampai selama-lamanya. Biarlah Tuhan Allah yang kami sembah dan Tuhan Allah yang hidup, Allah yang bergerak, Allah yang terus membimbing menuntun hidup kami sampai menuju kepada kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Bapak. Mari saatnya kita arahkan hati kita kepada Tuhan, Gembala Agung kita, dan kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat-Nya. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan akan menjadi bagian jika engkau mendengar suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, diberkati engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu yang berhasil, ternakmu dan kandungan kami dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu, diberkati engkau pada waktu masuk, diberkati engkau pada waktu keluar. Terimalah segala berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus yang tidak pernah terbatas, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, turun memberkati hidupmu, memberkati keluargamu, memberkati usahamu, memberkati pekerjaanmu, memberkati pelayananmu. Apapun yang kau lakukan, kau kerjakan dengan roh takut akan Tuhan, dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Terima dan sambut seluruh berkat ini dengan penuh ucapan syukur di hadapan Tuhan. Bersama kita katakan, terima kasih Selamat bersama sejenak. Selamat hari Minggu